bukan diplomasi militer, tapi diplomasi pertahanan. Oke, kabar mantap kali ini datang dari dunia geopolitik ASEAN, bos. Yaitu yang pertama, mulai dari Filipina yang kembali datang dan melirik industri pertahanan kita Indonesia. Nah, jadi baru-baru ini Wamenhan, Wakil Menteri Pertahanan negara Pinoy ini pun datang ke Indonesia, bos. Langsung meluncur ke PT Pindad dan tanpa basa-basi, beliau pun ternyata mengajak Indonesia melakukan kolaborasi strategis di bidang industri pertahanan. Nah, seperti apakah itu setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Menhan RI yang menegaskan bahwa pembebasan WNI yang ditahan junta Myanmar itu nggak bisa dilakukan dengan OMSP, bos. Nggak bisa dengan cara operasi militer selain perang. Nah loh, jadi dengan cara apakah WNI itu akan dibebaskan? Bahkan hal ini pun senada pula dengan pernyataan salah satu anggota Komisi 1 DPR yang juga merupakan mantan Maijen, bos. Menyatakan bahwa tak perlu OMSP. Karena kasus ini nggak sama dengan peristiwa penyanderaan awak kapal MV Sinar Kudus oleh perompak Somalia tahun 2011 lalu, bos. Nah, lantas bagaimanakah itu? Penasaran beritanya? Cus, Amar Kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, yang pertama, jadi baru-baru ini Filipina telah menyambangi Pindad Indonesia, bos, dan mengajak Indonesia bersatu di medan industri pertahanan. Nah, jadi pada Rabu 9 Juli 2025 kemarin, PT Pindad telah kedatangan tamu kehormatan, yaitu Wakil Menteri Pertahanan Filipina, Salvador Melchor Bemison Jr. bersama dengan delegasi mantapnya dari negara Pinoy, Filipina. Dan admin kutip langsung dari situs Pindad, diketahui mereka bukan datang buat wisata kuliner atau beli oleh-oleh, bos. Tapi untuk satu misi penting, yaitu meninjau langsung kekuatan produksi alutsista Indonesia dan mengajak kolaborasi strategis di bidang pertahanan. Nah loh, jadi Indonesia dan Filipina, dua negara serumpun di jantung ASEAN, kini bersiap memperkuat kolaborasi strategisnya, bos. Dari berita yang ditampilkan, Wamenhan Filipina ini pun tersirat, kami ingin kerjasama konkret, sambil mengagumi sosok gagah medium tank harimau. Dan setelah dijamu hangat oleh jajaran direksi PT Pindad, seperti Direktur Komersial Budiarto dan Direksi Produksi Hera Rosmiati, delegasi Filipina pun langsung diajak keliling nih, bos. Dari jalur perakitan kendaraan taktis hingga arena defile kendaraan tempur. Di mana di antara suara deru mesin dan bau oli muncullah defile alutsista keren, bos, yaitu tank Harimau, Anoa 2, Komodo 4x4, Maung MV1 dan MV3 hingga Pandu TEF. Dan sebagai penutup, DOR, Wakil Menhan Filipina pun menjajal senapan DMR SPM1. Ibarat kata ia bilang, this is mantap jos. Nah, sobat sekalian, kunjungan ini pun bukan sekedar basa-basi, bos. Ini adalah sinyal kuat bahwa Filipina ingin menjalin kolaborasi strategis dengan Indonesia di sektor pertahanan. Dan menanggapi hal ini, PT Pindad pun siap tancap gas. Jadi siap menyuplai produk Alpal Hankam andal, inovatif dan bikin lawan mikir dua kali sebelum coba-coba, ya kan? Dan pertanyaannya kini, apakah Filipina kini bakal memboyong salah satu produk mantap alutsista andalan Pindad Indonesia? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya, bosku. Oke, kabar yang kedua, jadi kita masuk ke kasus seorang selebgram tanah air Indonesia berinisial AP yang kini harus menahan rindu pada dunia maya karena ia sedang berada di penjara nyata junta Myanmar. Dalo. Jadi terkait pembebasan WNI yang ditahan junta Myanmar ini, kemarin memang sempat ada yang usul, bos. Indonesia kirim militer untuk diplomasi demi selamatkan doi dari junta Myanmar. Istilah bekennya, lakukan OMSP, operasi militer selain perang. Nah, tapi tunggu dulu, bos. Menurut Menteri Pertahanan Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin, ide itu adalah mission impossible, bos. Operasi militer selain perang? Bukan begitu caranya, Bung. Begitulah makna yang tersirat dalam pernyataan Menhan saat bicara di kompleks DPR. Nah, apakah alasannya tak bisa pakai cara operasi militer?
Jadi menurut beliau, karena Myanmar sekarang bukan negara biasa bos. Itu negara dalam mode militer penuh alias dalam mode junta militer. Makanya menurut Bapak Safri kita nggak bisa sembarangan kirim pasukan komando. Lalu berharap selebgram kita dijemput pakai helikopter ala film Hollywood. Jadi Indonesia katanya nggak akan melakukan diplomasi militer, tapi melakukan diplomasi pertahanan. Beliau katakan karena yang kita hadapi pemerintah yang sedang melaksanakan suatu rezim junta, sehingga birokrasi militer yang berlaku itu tidak sama seperti yang kita lakukan, jelasnya. Menhan Safri menegaskan dirinya kini sudah berhubungan dengan Menhan Myanmar melalui Menlu Sugiono. Bapak Safri katakan seperti ini bos. Jadi saya sudah mencoba berhubungan dengan Menteri Pertahanan Myanmar melalui Menlu kita, karena mereka mengisyaratkan ada ketentuan itu antara MOFA dengan MOFA. Kemudian baru kepada Menteri Pertahanan, ujar Bapak Safri. Nah, terkait hal ini, WNI itu sendiri pun dituding melanggar hukum Myanmar bos. Mulai dari masuk ilegal hingga dituduh mendanai kelompok bersenjata. Dan plak, kena 7 tahun penjara. Itu bukan liburan backpacker, bukan pula konten jalan-jalan ke zona konflik, tapi benar-benar di penjara bos. Cukup amsyong. Dan hal senada pun juga diungkapkan oleh Bapak TB Hasanuddin yang mengatakan bahwa ini tak perlu OMSP. Nah, bagaimanakah itu? Oke, jadi setelah suara Menhan yang mantap jiwa, kini giliran seorang Maijen Purnawirawan anggota Komisi 1 DPR Bapak TB Hasanuddin ikut buka suara. Dan beliau tak kalah tegas, dikutip dari sumber berita berikut, kita nggak perlu kirim pasukan, ini bukan situasi penyanderaan. Nah, Bapak TB Hasanuddin mengingatkan bahwa operasi militer selain perang atau OMSP itu ada aturannya bos. Di Undang-Undang TNI jelas disebutkan OMSP bisa dilakukan untuk menyelamatkan WNI jika disandra. Tapi si doi ini bukan disandra bos, ia dihukum. Jadi sudah lewat proses hukum, lewat pengadilan Myanmar dengan dakwaan anti terorisme, imigrasi ilegal, hingga keterlibatan dengan organisasi terlarang di Myanmar. Jadi lengkap bos, bukan salah paham, ini memang triple combo dakwaan hukum dari Myanmar. Dan terkait hal ini, Bapak TB pun menyentil peristiwa heroik, yaitu pembebasan MV Sinar Kudus di Somalia tahun 2011 lalu. Nah, itu baru bisa pakai OMSP. Jadi kondisi-kondisinya sudah terpenuhi bos. Ada perompak Somalia, kejadiannya di Laut Bebas, puluhan WNI disandra, dan ini semua sudah memenuhi syarat-syarat buat TNI melakukan OMSP. Nah, kalau si AP ini ranah diplomatik. Beliaunya bersalah dan beliau dihukum dan bukan disandra. Jadi memang si doi ini yang bermasalah bos. Dan apa solusinya? Ya tetap diplomasi, tapi bukan operasi militer. Kita gaskan diplomasi, lobby-lobby plus perlu kesabaran. Dan mungkin perlu juga kuasa hukum yang jago negosiasi antar negara. Nah, kira-kira siapa tuh? Apakah Bang Hotman? Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.